Oke, halo semuanya. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang beberapa soal tentang laju reaksi nih teman-teman. Jadi ini beberapa soal yang menurut saya ini paling sering muncul di dalam ujian-ujian atau ulangan-ulangan yang diberikan di sekolah ya tentang topik tentang laju reaksi. Oke, yang pertama pasti soal yang berkaitan tentang molaritas kawan-kawan. Kenapa? Karena di laju reaksi satu materi yang paling mendasar yang perlu kalian ketahui itu adalah cara menentukan molaritas dari suatu senyawa. Nah, ini adalah satu soal yang sering sekali, maksudnya tipe soal ini sering sekali muncul teman-teman di ujian, yaitu soal yang menggunakan data persentase dan massa jenis dari suatu larutan ya. Jadi misalkan di sini adalah larutan CH3COOH sebanyak 200 ml bermassa 1,2 gram per mili memiliki persentase 9%. Diencerkan dengan penambahan air hingga menjadi larutan 0,6 m. Jumlah air yang ditambahkan pada proses pengenceran tersebut adalah. Nah, di sini ada dua kasus teman-teman. Kamu menentukan konsentrasinya, molaritas awal, kemudian nanti akan ada proses pengenceran. Nah, dalam proses pengenceran sendiri, rumus yang dipakai itu adalah M1V1 sama dengan M2V2. V2 ya. Kalau misalkan satunya itu untuk yang pekat, gitu ya. Kemudian M2V2-nya itu untuk yang encer. Oke, untuk encer, maka di sini kamu harus mengetahui M1-nya berapa gitu ya. M1-nya berapa dulu baru bisa menentukan volumenya atau proses penambahan jumlah air yang ditambahkan ya. Nah, untuk M1-nya bagaimana cara mengerjakannya? Molaritas itu sendiri itu adalah 10 kalikan persentase kalikan density atau massa jenis dibagi dengan mR-nya teman-teman. Nah, di sini 10 kalikan persentasenya itu adalah 9, kalikan massa jenisnya adalah 1,2 dibagi mR-nya untuk CH3COOH itu kita hitung ya kawan-kawan ya, kalau saya nggak salah sih 60. Sepertinya betul 60 ya. 60. Maka di sini kalau kita lakukan perhitungannya berarti 10 kalikan 9 kalikan 1,2 dibagi dengan 60. Maka kamu dapatnya 1,8 m. Nah, 1,8 m ini akan menjadi M1-nya kawan-kawan. Jadi M1-nya itu 1,8, volumenya itu 200 ml. Di sini dikatakan 200 ml ya. Jadi 200 ml. Kemudian molaritas akhirnya yang diencerkan itu adalah 0,6. Jadi sini 0,6 kalikan volume 2. Jadi volume 2 sama dengan 1,8 kalikan 200 dibagi dengan 0,6. Maka kamu dapatnya 600 mili. Nah, 600 mili ini adalah 600 mili ya. 600 mili ini adalah volume total larutan kawan-kawan, dan volume awalnya itu kan 200. Untuk mencapai 400 mili artinya jumlah air yang ditambahkan itu adalah 800 dikurang 600, maka kamu dapatnya 400 mili. Itu ya teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah B. Oke, itu untuk soal yang pertama ya. Nah, seperti itu ya. Jadi semoga kalian bisa pahami ya. Jadi pertama untuk ada dua kasus ya, penentukan molaritas kemudian pengenceran. Oke, berikutnya kita masuk ke soal tipe yang kedua. Nah, tipe soal kedua ini adalah soal-soal yang benar-benar sering sekali ditanyakan karena ini adalah soal-soal basic ya kawan-kawan ya. Nah, di sini kita punya reaksi 2NO ditambah H2O, H2 membentuk N2O plus H2O. Nah, di sini kamu disuruh menentukan order reaksi total. Kalau untuk menentukan order reaksi total, maka kamu wajib menentukan ordernya NO dan menentukan ordernya H2. Benar nggak teman-teman? Kalau nggak tahu satu-satu, kedua-duanya ya nggak akan bisa dapat order reaksi totalnya. Nah, gimana menentukan NO? Maka kita cari H2, konsentrasi H2 yang sama. Kalau untuk cari H2 maka NO yang sama ya. Nah, sekarang kalau untuk yang cari yang NO maka kita bisa gunakan percobaan 1 dan 2 nih kawan-kawan. Nah, untuk percobaan 1 dan 2 H2-nya kan nilainya sama. Oke, maka saya bisa membuatnya langsung aja, berarti 2,6 kali 10 min 3 dibagi dengan 5,2 kali 10 min 3. Yang ini karena ini pilihan ganda ya kawan-kawannya, bisa langsung saya tuliskan di sini 6,4 kali 10 min 2
per 12,8 kali 10 min 2 pangkat X. X itu adalah ordernya NO. K dengan H2 nya udah dicoret ya kawan-kawan ya. Jadi saya lompat langkah nih gitu ya. Nah di sini karena sama-sama pangkat 10 min 3, 10 min 3, 10 min 2, 10 min 2, 2,6 dengan 5 per 2,2 itu adalah 1 per 2 gitu ya. 6,4 dengan 12,8 itu juga 1 per 2, maka nilai X itu adalah 1. Nah berikutnya untuk menentukan H2, order reaksi H2 kita bisa menggunakan reaksi percobaan 1 dengan percobaan ketiga kawan-kawan. Nah, kenapa? Karena NO-nya sama nih, 6,4 dengan 6,4 ya. Jadi di sini perbandingannya kita menggunakan reaksi 1 dan 3. Maka ini 2,6 kali 10 min 3 per 5,2 kali 10 min 3. Kemudian untuk H2-nya 2,2 dengan 4,4 ya. Di sini 2,2 kali 10 pangkat min 2 per 4,4 kali 10 pangkat min 2 pangkat Y. Ini coret, ini 1 per 2, ini juga 1 per 2 pangkat Y, maka nilai Y sama dengan 1. Maka udah reaksi totalnya tinggal dijumlah 1 ditambah 1, maka dapatnya 2. Seperti itu kawan-kawan, gampang ya untuk soal seperti ini kalau diketahui konsentrasi dan laju reaksinya. Oke. Nah, untuk soal berikutnya, kalau yang diketahui itu bukan laju reaksi, tetapi itu waktu, gitu ya, waktu. Nah, kita gimana cara menentukannya? Ini sebenarnya soalnya sama, teman-teman. Meskipun ditanya persamaan laju reaksi, sebenarnya kita menentukan order reaksinya, bukan untuk menentukan persamaan laju, kita perlu menentukan order reaksinya. Jadi, sebenarnya inti dari soal ini adalah menentukan order reaksi. Nah, sama seperti soal sebelumnya, menentukan order H2, kita cari I2 yang sama. Menentukan I2 kita cari H2 yang sama. Oke. Nah, di sini data yang diberikan itu adalah waktu. Jadi ingat perbandingannya dibalik ya kawan-kawan ya, dibalik. Jadi kalau kita menggunakan konsentrasi H2-nya itu percobaan 1 per percobaan 2, maka waktunya T2 per T1 dibalik ya. Nah, kita cari dulu yang H2. Yang H2 kita menggunakan percobaan 1 dan percobaan 2 ya. Nah, untuk percobaan 1 percobaan 2 di sini waktunya itu 16 dengan 32. Jadi saya buat 16 per 32. Yang di sini itu 0,02 per 0,04 pangkat X. Lihat ya, 0,02 itu waktunya 32. Jadi terbalik ya kawan-kawan ya. Kalau 0,02-nya di atas, maka 3,2-nya di bawah. Oke. Nah, di sini 1 per 2, yang ini juga 1 per 2, maka nilai X sama dengan 1. Untuk I2-nya sama, kita menggunakan percobaan 1 dan percobaan 3. Oke, percobaan 1 dan percobaan 3. Jadi saya bagi 8 per 32, maka nilai ininya 0 percobaan 1 dan 3 ya, berarti 0,6 per 1,2. Ini pangkat Y. Nah, ini 8 per 32 ya. Ini berarti 1 per 4. Ini dapatnya 1 per 2 pangkat Y. Maka nilai Y-nya itu adalah 2 ya kawan-kawan ya. Nilainya 2. Maka persamaannya itu adalah yang pertama tadi X itu adalah untuk H2. H2-nya pangkat 1, I2-nya pangkat 2. Jadi jawabannya adalah B. Gampang kan? Oke, berikutnya soal yang terakhir, bukan terakhir kayak yang dua terakhir ya. Oh, soal terakhir. Soal terakhir ini kalau kamu tidak diberikan data tetapi diberikan suatu kayak perbandingan kawan-kawan. Jadi kita menggunakan perbandingan atau menggunakan perbandingan antara kecepatan tertentu dengan kecepatan berikutnya. Oke. Di sini ditanya perubahan konsentrasi P dan Q yang akan menyebabkan reaksi berlangsung 8 kali. Maka kita buat kita nggak tahu. Di sini kita punya persamaannya itu V sama dengan K kali P kalikan Q pangkat 2. Jadi ordernya Q itu pangkat 2 ya. Nah, di sini kita buat V1 K kalikan konsentrasi P1 kalikan konsentrasi Q1. Oke. Nah, ini per V2 ini K kalikan P2 Q2. Nah, ini pangkat 2 kawan-kawan, karena ordernya 2. Ini pangkat 1. Oke, K-nya kita bisa coret. V1 itu V, V2-nya itu adalah 8V. Sama dengan
P1 per P2 nya. Jadi P1 nya per P2 kalikan Q1 per Q2 pangkat 2. Nah, kita akan menentukan mana dari pernyataan A, B, C, D, E ini yang kalau dimasukkan ke dalam persamaan ini, nilainya itu yang di bawah itu akan menjadi 8 kali, teman-teman. Nah, kita coba masukin ya. Kalau P-nya 2, Q-nya 1. 1 pangkat 2, 1 kali 2 berarti cuma 2, nggak bisa ya. Kemudian kalau kita pakai B, P2-nya itu adalah 2, Q-nya itu 2, berarti 2 pangkat 2, 4 kali 2, 8 ya. Nah, berarti jawabannya itu adalah B. Oke, jadi tinggal dimasukkan. Nah, biasanya soal yang seperti ini juga ada tipe lainnya nih kawan-kawan. Misalkan misalkan ada A dan B, A dibuat 2 kali, B dibuat konstan gitu misalkan. Lalu laju menjadi V sama dengan menjadi 2 kali gitu. Kemudian biasa A dibuat 2 kali, kemudian B dibuat 2 kali juga, lalu V misalkan jadi 8 kali. Lalu kamu disuruh menentukan ordernya. Nah, biasanya ada juga soal yang seperti itu ya. Baik, nanti boleh dicoba ya untuk yang seperti ini ya. Tapi sebenarnya intinya konsepnya sama, menggunakan perbandingan. Oke, terima kasih kawan-kawan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.